Pratiwi ada 2 penampakan apa? Iya. Gimana itu biar keluar? Ini satunya Gak apa-apa, kenapa Pak. ini? Gak apa-apa ya, Pak. Nggak apa-apa Bu, yang penting mah wajahnya terlihat aja Bu. Ya. Udah kedip gitulah ya. Terlihat Bapak Ibu. Ya. Kita mulai ya. Ya Bu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah luar biasa. Berikut ini akan kita tampilkan topik 4 dalam wawasan kebinekaan global, yaitu sekolahku yang bineka. Baiklah Bapak Ibu, berikut nama kelompok kami, kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri, Meina Nawati, kemudian ada Muhammad Ramdhani, Eniati Mariati, Pak Purwadi, Bu Pratiwi Budiani, Bu Ratna Sari Sejarwati, dan Ibu Reni Sriwulan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan melihat capaian pembelajaran topik 4. Nah, setelah mempelajari topik 4 tentang sekolahku yang bineka, kita semua diharapkan mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Yang pertama. Yang kedua, mampu mengimplementasikan rencana proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal. Nah, marilah kita mulai dari diri sendiri. Bapak Ibu, kira-kira keragaman apakah yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu? Dari Pak Ramdhani mungkin? Yang pertama dari suku ya Bu ya. Ya. Ada beberapa di sekolah saja yang bisa dikatakan heterogen lah. Ya. Kemudian yang kedua juga dari agama. Mungkin di sekolah saya dua itu Bu yang menjadi keragamannya. Oke, terima kasih Pak Ramdhani. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain, Pak Purwadi, saya pengen melihat keragaman, mendengar keragaman apa yang dimiliki di sekolahnya Pak Purwadi. Kalau keragaman di sekolah saya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ramdhani sama, kemudian juga tentang latar belakang sosial. Oh iya. Itu aja tambahnya. Oh iya, terima kasih Pak Purwadi. Dari Ibu Reni mungkin ada keragaman? Ada Bu, sedikit menambahkan yang benar seperti yang tadi udah dikatakan sama Pak Muhammad Ramdhani, ada keberagaman suku, keberagaman sosial, dan kebetulan di saya juga ada sedikit keberagaman beragama Bu. Oh iya, terima kasih Bu Reni. Bu Pratiwi mungkin ada tambahan lagi? Ya, baik. Terima kasih Bu Meina. Sepakat dengan teman-teman saya tadi yang sudah menjelaskan di sekolah masing-masing. Pada intinya keberagaman itu pasti ada ya Bu ya. Dilihat dari suku. Kebetulan di SMA Negeri 1 Indramayu ini berbagai suku. Kemudian agama juga kita heterogen. Kemudian dari sisi sosial budaya begitu Bu. Kemudian ada perbedaan atau keragaman dari sisi karakteristik peserta didik begitu Ibu. Iya, terima kasih Bu Pratiwi. Ibu Yati, ada keberagaman nggak Bu di sekolahnya Ibu Yati? Ya pada dasarnya sama ya. Hanya mungkin ya sifat, karakteristik, ya perilaku begitu. Iya. Yang lainnya sama saja. Iya. Bu Ratna, Bu Ratna? Sama Bu. Sama ya? Sama juga. Iya, kebanyakan sama memang. Kalau di Ibu Meina sendiri, ada keragaman apa saja Bu di sekolahnya? Ada di sekolah saya kebetulan kemarin saat penerimaan peserta didik baru itu kedatangan siswa dari luar Jawa, dari Bengkulu yang kebetulan beragama non Muslim ya. Kemudian ada lagi dari Kalimantan juga para transmigran yang kembali lagi ke Jawa, itu otomatis kebudayaannya berbeda dengan yang di Jawa gitu Bapak Ibu. Oke. Lanjut Bu. Lanjut pertanyaan yang kedua. Boleh dijawab sama Bapak Ibu sekalian di sini, praktek-praktek apa sajakah yang dilakukan di sekolah yang mencerminkan penghargaan untuk keragaman tersebut? Silahkan. Saya Bu. Oh, ya, silakan. Silakan Pak Pur. Iya. Dulu, monggo. Pak Purwadi dulu. Di sekolah Pak Purwadi bagaimana praktiknya? Gimana Pak? Ya. Jadi di sekolah saya ini ada keberagaman beragama.
Kemudian dalam keberagaman agama itu juga diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Misalnya kayak di sekolah kami ada bangunan masjid, kemudian ada juga ruang tersendiri untuk kegiatan keagamaan lain, misalnya keagamaan Kristen. Itu aja mungkin yang bisa saya tambahkan. Iya, betul. Terima kasih Pak Purwadi, luar biasa pengalamannya Pak Purwadi. Berikutnya di sekolah yang lain mungkin ada praktek-praktek yang bisa diceritakan di sini. Mungkin di sekolah saya, Bu Mei. Oh iya, Bu Tiwi, Ya, silakan. jadi kebetulan di sekolah saya ini kan ada jadwal untuk pelajaran pendidikan agama. Nah, mayoritas gitu ya di sekolah saya ini kan Muslim begitu ya. Tapi di sini diberikan jadwal juga untuk mereka yang beragama non-Muslim, sama begitu diberikan keleluasaan untuk mereka itu melaksanakan pendidikan agama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Direkod. Jadi bukan hanya Islam saja, tapi agama lain juga diberikan kelonggaran atau waktu khusus untuk mereka melaksanakan pendidikan sesuai dengan apa yang mereka anut begitu, Bu. Iya. Ya, terima kasih ya Bu Pratiwi pengalamannya di sekolah. Ada lagi yang lain mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan? Iya. Oke, kalau praktek-praktek yang dilakukan di sekolah saya pun demikian untuk menghargai bentuk keberagaman tersebut, adanya pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan untuk bagi peserta didik yang beragama lain itu diajarkan untuk bagaimana caranya menghargai perbedaan. Jadi saling menghormati dan toleransi untuk menghindari terjadinya konflik antar agama di antara peserta didik. Oke, Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan apakah yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah Bapak Ibu? Dari Bunda dulu mungkin Bunda Yati. Pengalamannya kan luar biasa, Bu Mei. Iya, betul. Bisa aja. Bisa aja. Mungkin ya tantangan yang paling terbesar itu menyadarkan warga sekolah, khususnya peserta didik gitu ya, untuk bisa menerima bahwa di antara kita itu memang ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu janganlah dijadikan suatu konflik gitu ya. Tetapi justru ini harus menjadi suatu kekuatan untuk kita bisa membentuk harmoni di sekolah, sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang damai, nyaman untuk semua peserta didik juga warga sekolahnya begitu. Mungkin itu sih tantangannya yang paling terbesar gitu ya. Iya, terima kasih sekali Bu Yati, sangat Iya, bermanfaat sama-sama. sekali. Menginspirasi sekali, Bunda. Iya. Mungkin ada masukan lagi, tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain, tantangan-tantangan yang perlu di-share di sini, diceritakan biar kita semuanya tahu bagaimana caranya. Boleh Bu Mena, saya menambahkan. Nah, itu Oke, Bu Bu Reni Reni. dulu. Iya, memang betul ya Bu ya, seperti yang tadi dikatakan sama Ibu Yati, keberagaman itu ada dan memang keberagaman itu harus jangan dijadikan sebagai kekurangan ya Bu, tapi sebagai kekuatan seperti yang saya hadapi di sekolah saya. Karena seperti yang tadi setelah saya sebutkan sebelumnya, keragaman yang dimiliki di sekolah saya ada perbedaan dalam bidang sosial, terus juga dari segi agama, dan memang penyampaiannya juga akan berbeda, Bu. Gitu. Penyampaian itu pasti akan berbeda. Karena apa? Karena status sosialnya juga memiliki keberagaman, gitu, Bu. Iya, iya, iya. Terima kasih Bu Reni, mungkin nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang lain. Kalau di tantangan sekolah saya untuk menghadapi dalam rangka mewujudkan budaya damai dan toleransi, memang kita harus menanamkan rasa toleransi, posliero, saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan yang ada, karena di sekolah saya itu anak-anaknya atau peserta didiknya itu belum memahami arti perbedaan, jadi malah memantik perselisihan atau memantik adanya perkelahian, jadi dengan lontaran-lontaran kata-kata yang menyinggung antara anak-anak yang berbeda agama itu bisa terjadi konflik. Jadi memang tugas kita, tantangan kita sebagai guru PKN itu untuk
mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah itu banyak sekali. Caranya ya salah satu caranya dengan memberikan pemahaman-pemahaman pada peserta didik ya, agar mereka paham apa arti toleransi dan saling menghargai. Begitu Bapak Ibu. Betul. Ya. Selanjutnya di sini ada ya, ke sini saja. Kita tunggu loading dulu. Jadi memang sambil menunggu ya Bu, saya sedikit menambahkan tadi ya, tantangannya memang luar biasa ya Bu ya. Sepakat ya. dengan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi di awal bahwa ya, tantangannya guru PKN itu memang sangat besar dan luar biasa. Betul Bagaimana sekali. kita bisa mempunyai motivasi tinggi, kemudian mencetak begitu ya, mencetak generasi muda Indonesia khususnya di sekolah kita masing-masing. Bagaimana mempunyai karakter yang baik begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Tiwi. Memang kita itu hidup di zaman yang sangat mudah sekali diadu domba. Dalam artian mereka tanpa sepengetahuan kita, peserta didik itu di rumah menggunakan media sosial yang akhirnya itu sambil mengolok-olok tanpa mereka sadari. Dan tanpa mereka sadari itu lontaran-lontaran yang mereka berikan di media sosial, komentar-komentar apa, misalkan status WA itu menyinggung antara satu peserta didik yang berbeda agama ataupun berbeda postur, yaitu yang bisa mengakibatkan konflik karena adanya keberagaman seperti itu. Berarti Bu Mei tanpa mereka sadari mereka itu sudah melakukan bullying begitu ya Bu ya? Sebenarnya seperti itu yang terjadi. Iya, ya kan yang terjadi tanpa mereka sadari begitu kan Bu? Iya, kelemahan Oh, kita. mungkin ya efek negatif dari penggunaan medsos juga barangkali ya Betul itu sekali. ya. Salah satunya Bunda. Salah satunya. Juga efek pandemi kemarin itu juga sangat-sangat berdampak besar pada dunia pendidikan. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan kita kan tidak semuanya Bapak Ibu guru menyimpan nomor WA-nya anak-anak, nah tahu-tahu terjadi konflik yang diakibatkan dari status WA atau komenan-komenan yang terjadi di luar sana yang tanpa Bapak Ibu guru ketahui gitu. Jadi tapi setiap harinya anaknya itu ketemu di sekolah, tidak menyadari adanya perbedaan SARA itu. Iya betul. Iya betul Bu. Iya, ada lagi mungkin tambahan yang lain tentang pengalaman-pengalaman di sekolah? Terutama tantangan tadi. Iya, Di silakan. tempat saya itu Ya. sekolahnya kan ada istilahnya senior dan junior. Jadi kadang-kadang diawali dari perlakuan dari seniornya kepada juniornya. Ya, betul Pak. Kemudian imbasnya kepada angkatan berikutnya. Nah ini akhirnya kadang-kadang memicu konflik. Nah dari situlah ada bullying juga gitu ya. Akhirnya timbul kayak bullying itu. Ya. Misalnya kalau kegiatan fisik sampai itu juniornya sudah nggak bisa, kegiatan masih dihajar. Nah, akhirnya ini kadang-kadang jadi akhirnya guru turun tangan untuk menghentikan. Sudah hentikan, ini sudah waktunya sudah selesai. Iya. Berarti di sekolah Pak Pur ini semi militer, gitu Pak? Ya begitu, memang ada kegiatan fisik yang memang di awal materi pembelajaran dan juga di akhir materi pembelajaran. Kadang-kadang senior ini kayak ada latar belakang balas dendam. Ada unsur X ya Pak ya? Iya begitu. Nah disitulah guru harus bisa menengahi supaya hal demikian itu jangan berkelanjutan malah jadi mengarah kepada bullying itu. Itu mungkin. Berarti tantangannya Pak Pur ya, diantaranya bagaimana menanamkan begitu kan ya, karakter-karakter yang baik sesuai dengan dan memberikan pemahaman. Karena kalau nggak diawasi ya risikonya bisa fatal juga. Kadang-kadang sudah kelewatan sih kalau memberikan kegiatan. Jadi itu termasuk ke cara mengatasi konflik antar kakak kelas dan adik kelas ya Pak Pur. Dan adik kelas ya betul. Peran guru sangat penting sekali di situ. Ya, terima kasih Pak Pur atas masukannya. Ada lagi yang lain? Saya lanjutkan kalau begitu. Lanjut yang lain, Bu. Ya, ada. Nah, dalam menyelesaikan konflik, semisal ada di sekolah Bapak Ibu,
di sini apakah pihak-pihak yang terlibat di sekolah memiliki aspirasi yang sama tidak Bapak Ibu tentang menyikapi perbedaan? Silahkan dijawab. Bu, izin menjawab, Bu. Pak Dani, silahkan. Untuk aspirasinya itu hampir sama juga, Bu, antara orang yang satu dengan yang lain. Ya. Karena perbedaan itu merupakan rahmat ya, Bu. Jadi Ya, betul perbedaan itu sekali. memang harus dianggap sebagai kekayaan budaya gitu, Bu. Bukan Iya. dianggap sebagai hal yang menjadi pemecah. Makanya aspirasi yang sama timbul itu muncul karena agar-agam kebudayaan itu menjadi pemersatu di sekolah saya khususnya, Bu. Iya, betul sekali. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dani. Jadi perbedaan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak seharusnya menjadi permasalahan atau pemicu terjadinya konflik, melainkan kita harus selalu bersyukur jika keberagaman itu merupakan rahmat yang harus disyukuri, malah dapat memperkaya budaya bangsa. Seperti itu ya Pak Dani, kurang lebihnya. Betul, Bu. Iya. Ada lagi tambahan? Lagi yang lain? Bu Tiwi mungkin? Mungkin sedikit menambahkan apa yang sudah dikatakan atau dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ramdhani. Bahwa di sini pihak-pihak yang terlibat di sekolah memiliki aspirasi yang sama tentang menyikapi perbedaan atau tidak. Ya. Karena kita dari tujuan yang sama begitu ya Bu ya. Jadi pihak-pihak yang terlibat tentunya mempunyai aspirasi yang sama untuk menyikapi perbedaan yang kadang-kadang kalau misalnya tidak kita tanggapi begitu itu akan menjadi konflik yang sangat luar biasa di sekolah begitu ya. Jadi harus satu suara dulu untuk pihak sekolah gitu ya, bagaimana menyelesaikan apabila terjadi konflik yang ada di lingkungan sekolah begitu Bu. Iya, betul sekali. Tentunya dimasukkan dalam program-program, misalnya program-program yang ada di sekolah, tentunya yang berkaitan dengan kesiswaan begitu Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Tiwi masukannya. Jadi di sini dapat disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ramdhani dan Bu Pratiwi, kita semua di sekolahan, pihak-pihak yang terlibat itu harus sinkron dan bersinergi untuk memiliki aspirasi yang sama agar peserta didik juga dapat menerima konsep-konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sehingga terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Iya betul Ibu, sepakat. Oke, yang kedua kemudian dalam mendiskusikan apakah ada hambatan atau kekhawatiran yang muncul mungkin? Hambatan itu pasti ada ya Bu, pasti ada. Ya, biasanya kalau mendiskusikan kan ada yang berbeda pendapat. Nah, untuk menyatukan pendapat itu yang jadi hambatannya. Betul sekali utama biasanya. Ya. Terima kasih Bu Ratna. Ada lagi yang lain? Sedikit menambahkan Ibu. Oke, Bu Pratiwi. Apa hambatan dan kekhawatiran yang muncul? Ya setuju juga dengan apa yang sudah dikatakan Ibu Ratna bahwa hambatan dan kekhawatiran yang muncul terutama untuk kami pendidik begitu ya Bu ya, di sekolah-sekolah itu pasti ada gitu ya. Karena kita sebagai guru pendidikan kewarganegaraan juga mempunyai tanggung jawab yang luar biasa untuk membentuk karakteristik peserta didik begitu ya. Konon yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi prioritas utama pemerintah bahwa generasi muda Indonesia itu sekarang mengalami degradasi moral. Betul. Lalu bagaimana meminimalisir degradasi moral anak bangsa gitu ya. Salah satunya dengan cara ya tadi sebagai guru pendidikan kewarganegaraan kita harus mempunyai tekad yang kuat terlebih dahulu Bu untuk bisa mendidik dan mencetak generasi muda yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia begitu Bu. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali Bu Pratiwi. Mungkin ada lagi tambahan yang lain, sangat menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Pratiwi. Jadi dalam mendiskusikan, kalau diskusi itu kan pasti kita ada tanggapan, ada sanggahan, terus tidak mesti langsung satu suara. Nah, jika ada hambatan atau kekhawatiran yang muncul dalam menyikapi perbedaan, ya kita sebagai guru PPKN menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pastinya harus mengimplementasikan sila keempat ya Bapak Ibu, kalau nggak salah itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang menghargai pendapat orang lain, menghormati pendapat orang lain sampai akhirnya mengerucut kepada kemufakatan dari hasil diskusi yang sudah
dilaksanakan dalam suatu kelompok. Ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Satu lagi Bu Mei, tadi Ya, tambahannya ya, ya kita siap. sebagai pendidik ya harus memberikan contoh yang baik begitu ya sebelum siswa atau peserta didik itu bisa mengimplementasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pendidik harus ada di garda depan untuk menjadi contohnya begitu. Iya, sangat setuju sekali saya Bu Tiwi. Untuk yang lain ada masukan tambahan lagi? Ya mungkin di sesi diskusi atau debat di dalam proses pembelajaran kita bisa secara tidak langsung memberikan edukasi kepada peserta didik ya bahwa ketika kita mengeluarkan pendapat atau masukan kepada orang lain, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau pendapat kita begitu ya. Jadi harus ada pembelajaran toleransi pada saat itu. Nah, secara tidak langsung mereka akan tahu bahwa tidak selamanya kehendak kita itu akan diterima oleh orang lain begitu. Ya. Itu mungkin pelajaran yang tidak secara langsung kita berikan kepada mereka, tetapi bisa dimulai dari acara diskusi atau debat di dalam kelas begitu. Iya, betul sekali. Ya. Terima kasih Bu Yati atas masukannya. Iya, sama-sama. Nah, saya lanjutkan, oke ya. Bagaimana Anda menanggapi kekhawatiran mengenai hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah? Izin Bu, untuk menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan yang tercipta, mungkin kita transfer knowledge-nya ke anak, diberikan pemahamannya itu harus ekstra Bu. Mungkin rata-rata kebinekaan belum ada itu dikarenakan tidak pahamnya Bu, person yang ada di lapangan. Jadi transfer knowledge-nya kita ilmunya memang harus benar-benar gitu dipahami oleh mereka. Segitu Bu. Ya betul, terima kasih Pak Ramdhani masukannya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Bagaimana cara menanggapi kekhawatiran? Ya, monggo Bu Ratna. Nah, sudah cukup maksud saya. Oh, sudah. Tadi kan sudah. Ya, tadi mungkin saya sedikit tambahan. Ya, silakan. Jadi, menanggapi kekhawatiran terkait dengan hambatan yang akan terjadi. Tadi di Pak Ramli sudah disampaikan transfer knowledge-nya, juga kita harus bisa memberikan contoh lah ya. Jadi karena murid ada pepatah guru akan selalu ditiru oleh muridnya. Apa yang dilakukan oleh seorang guru pasti akan diamati oleh muridnya. Sehingga pada saat kita melakukan kegiatan apapun pasti murid akan memperhatikan dan bahkan mungkin akan ditiru apa yang kita lakukan. Sehingga pada saat terkait dengan masalah-masalah misalnya kebinekaan yang ada di sekolah, seorang guru pun harus bisa memberikan contoh yang baik. Mungkin itu saja yang saya katakan. Iya. Terima kasih Pak Purwadi. Mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Purwadi bahwa guru itu kan digugut dan ditiru ya. Jadi perilaku apa yang dilakukan oleh guru pasti akan ditiru oleh murid-muridnya sehingga dalam menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah ya kita harus mencontohkan hal-hal yang baik lebih dahulu sebelum kita menyuruh anak-anak untuk meniru perilaku kita. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, satu lagi izin menambahkan Bu Meina. Oke, Bu Tiwi. Tadi kan sudah dikatakan ya oleh rekan-rekan bahwa bagaimana menanggapi kekhawatiran, menanggapi hambatan terciptanya kebinekaan. Tadi sudah dijelaskan adanya transfer knowledge yang tepat begitu ya. Kemudian yang kedua adalah pendidik itu harus dijadikan sebagai contoh yang baik untuk peserta didiknya. Kemudian yang ketiga saya tambahkan ada pembiasaan. Ada suatu program pembiasaan positif pembentukan karakter di lingkungan sekolah begitu Bu. Salah satunya di sekolah saya pembiasaan itu yang bisa meminimalisir adanya perbedaan. Itu di awal pada saat mereka masuk sekolah itu ada satu program senyum sapa salam sopan santun begitu Bu, dan ini tanpa kecuali gitu. Jadi mereka tidak melihat unsur suku, budaya, agama yang berbeda-beda, mereka harus mengikuti peraturan sekolah begitu ya dalam pembiasaan positif pembentukan karakter gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Tiwi, terima kasih masukannya semuanya. Saya lanjutkan langsung ke konsep yang pertama yaitu implementasi toleransi di sekolah. Implementasi toleransi di sekolah yang bisa dilakukan budaya kelas yaitu manajemen kelas, metode dan bahan ajar, suasana dan lingkungan belajar, budaya sekolah, kebijakan lingkungan sekolah, kegiatan siswa,
manajemen kegiatan, aktivitas kegiatan program, materi, atau konten. Untuk konsep yang kedua, memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Ya. Di sini kita akan melaksanakan olahraga, permainan, pertandingan persahabatan, festival permainan tradisional. Kemudian di seni budaya dan agama kita bisa melaksanakan pentas seni, batik day, kulineris day, perayaan hari besar agama, dan pekan kreativitas belajar. Media komunikasi visual kita bisa melaksanakan Peace Corner, mading online, bulletin. Kolaborasi kerjasama dengan sekolah lain atau yang berbeda agama untuk membuat budaya untuk membuat karya seperti komik, vlog, film pendek, ataupun podcast. Nah, di sini untuk mengaplikasikan atau menyelidiki praktek baik, nanti di sekolah Bapak Ibu masing-masing akan melaksanakan rencana program yang dalam bentuk aktivitas seperti apa, ya. Tuh, baik dalam lingkup sekolah maupun lingkup kelas bisa dilaksanakan, dan rencana program yang Bapak Ibu buat nanti bisa diinspirasi, bisa dari pengalaman. Faktor yang baik itu nanti dimohon bisa untuk diimplementasikan di sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu untuk pertemuan topik 4, sekolah yang bineka. Nanti diharapkan kita bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Ada masukan mungkin tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Atau ada pertanyaan? Sudah cukup. Terima kasih atas. Oh ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf Ibu, izin bertanya sebentar. Pertanyaan aja. Ya. Ini jadi kalau misalnya nanti kita melaksanakan kegiatan praktek begitu ya, nanti pengumpulannya melalui apa Ibu? Melalui Google Form, Google Classroom atau Google Form atau di WhatsApp group ya? Ya nanti bisa dikumpulkan di situ, cara pengumpulannya, cara sering-sering dari masing-masing sekolahan. Begitu ya Bapak Ibu, Siap, Ibu. Waktunya terbatas. Siap Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, semoga dengan kita presentasi topik 4 sekolah yang bineka dapat bermanfaat untuk kedepannya dan untuk sekolah kita masing-masing. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu Ibu. Bapak izin untuk mendokumentasikan. Alhamdulillah. Hostnya balikin lagi Bu ke saya Bu. Kembalikan. Balikin. Berapa menit tadi Bapak Ibu? Balikin. Berapa menit? Recordnya aman Bu? Bu Mei recordnya aman? Aman ya, kalau nggak aman diulang lagi. Aduh. Tadi harusnya 2 orang yang record, jadinya punya cadangan. Tapi alhamdulillah aman ya Bu. Saya ya, Bu Mei. Yang terakhir terburu-buru grogi saya. Aduh, Bu Tiwi tambah banget. Sudah di WA sama Pak Dani, ayo 10 menit lagi. Makanya yang langsung skip ya gitulah. Udah nggak ada pertanyaan lah ya pokoknya. Iya, udah aktif semua kelasnya, alhamdulillah kan Bu. Iya. Kan di recordnya aktif gitu. Aktif bagus, nanti di YouTube juga bagus. Amin. Oke. Di YouTube Bu. Saya live duluan nggak apa-apa. Enggak, ini langkah semuanya gimana Pak? Dani nanti. Langkah selanjutnya Ibu tinggal upload di YouTube. Itu videonya convert dulu ke MP4. Saya carinya di mana ini videonya? Nanti itu kan masih ini. Ada di biasanya dokumen, masuknya ke Zoom khusus Bu. Kalau enggak ke C ke D. Nanti kan ini jadi MP4, ada dokumen, nanti ada terus linknya nanti ada itu. Nanti ada petunjuknya. Ibu Mei biasanya di situ di dokumen terus ada Zoom di situ. Iya, dokumen ada Zoom. Nanti upload di MP4, linknya masukin ke LK. Kalau enggak nanti saya nyampe Bandung, saya bantu lagi. Iya Pak, siap Pak. Ya. Kita mah tinggal nerima link aja ya Pak. Hah? Kita tinggal nerima link aja ya. Ya, videonya kan masih di Mumbai. Bapak Ibu, saya itu yang udah di-convert itu Pak Ramdhani. Iya. Hati-hati Pak Ramdhani ya. Terima kasih banyak. Selamat jalan Pak Ramdhani. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan Pak Ramdhani. Terima kasih. Ya, terima kasih.